Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih, ittaqillah haitsu ma kunta, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat, hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Pada Jumat ini kita semua berada pada tanggal 9 Muharram tahun 1442 Hijriah. Kita berharap 9 hari kita sudah melalui tahun baru. Berharap tahun yang telah lalu dari semua salah silap kita diampunkan Allah, dan dari semua yang baik-baik diterima Allah menjadi catatan amal soleh, yang kemudian catatan itu kita terima kelak dari tangan kanan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 9 hari telah berlalu dalam kehidupan kita di tahun yang baru. Kita pun berharap di tahun baru ini Allah izinkan kita mengukir kebaikan-kebaikan, yang jika sampai waktunya kebaikan itu dicatat pula sebagai amal soleh. Bertemu dengan Allah, Allah ridho kepada kita dalam rahmat dan pengampunannya insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah kata yang pantas untuk setiap saat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Enak tak enak, baik tak baik, bagaimana keadaan itu kita mampu senantiasa bersyukur kepada Allah, hingga Allah pulangkan keadaan itu, terasa bersyukur kita kepada Allah, dipulangkan kepada kita, kita pun akan menjadi hamba-hamba terpuji di antara hamba-hamba yang dipujinya insyaallah. Mari kita tapaki jalan kehidupan ini seperti jalan orang-orang yang telah Allah jamin kebenarannya, yang telah Allah jamin kesuksesannya, yang Allah telah jamin kejayaannya, yaitu jalan para nabi, anbiya alaihi salam, jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan para sahabat, dan jalan orang-orang soleh sebelum kita, dan kita ingin bersama dengan mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka berselawatlah kita kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hamba-hamba sidang jemaah Jumat kekasih-kekasih Allah, tanggal 9 Muharram disebut ulama sebagai hari Tasu'a. Dan Rasulullah SAW juga menyebut hari Tasu'a, yaitu hari ke-9. Besok insyaallah ada hari yang disebut hari Ashura. Di antara hari-hari yang baik, hari-hari yang diagungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diagungkan oleh ajaran Islam, satu di antara hari-hari yang diagungkan itu adalah hari Ashura. Sampai Nabi katakan, sebaik-baik puasa, puasa Ramadan, setelahnya adalah puasa Ashura. Di mana apa makna kebaikan puasa di hari Ashura? Bahkan Nabi sebut saumu Ashura yukaffirus sanah al-madiyah. Puasa di hari Ashura itu menghapuskan dosa setahun. Hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Abbas menyebut dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalam satu tahun itu yang paling diperhatikannya kecuali satu hari untuk beramal soleh, yaitu hari Ashura. Dan tidak ada bulan yang paling diperhatikan Nabi kecuali bulan Ramadan. Maka besok kita akan bertemu dengan satu hari yang paling diperhatikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Ashura. Ada apa di balik hari Ashura? Diriwayatkan oleh ulama Imam Abu Laits As-Samarqandi, seorang ulama hadis, yang menjelaskan bahwa setidaknya ada 15 peristiwa penting yang terjadi pada hari Ashura. Setidaknya khatib menjelaskan beberapa peristiwa penting tersebut. Di antaranya
pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menerima permohonan ampunnya Nabi Adam alaihissalam. Di tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari banjir besar dengan mengembara dengan kapal yang telah dibuatnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 10 Muharram hari Asyura, Nabi Musa alaihissalam selamat menyeberang Laut Merah dari kejaran tentara Fir'aun. Dan pada tanggal itu juga lah Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, banyak peristiwa. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari kampungnya untuk menyelamatkan diri dari kampung yang tak beriman, kemudian dicampakkan ke lautan. Tanggal 10 Zulhijjah Muharram masuk ditangkap oleh ikan hiu, dimakan oleh ikan nun. Kemudian selamat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu Allah selamatkan. Maka kata ulama, ini pun tanggal 10 Muharram. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, banyak peristiwa yang terjadi di 10 Muharram. Peristiwa apa yang perlu kita petik dari peristiwa-peristiwa tersebut? Makrifah apa? Hakikat apa? Makna apa yang ada sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan pada tanggal 10 Muharram tersebut. Hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Kalau kita lihat sejarah bahwa semua nabi-nabi yang melalui peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram adalah peristiwa besar yang mempertahankan di antara yang paling penting di antara seluruh yang penting. Mempertahankan kehidupan penting, tapi yang lebih penting daripada mempertahankan kehidupan adalah mempertahankan iman. Kata ulama, tanggal 10 Muharram adalah kejadian di mana nabi-nabi dan orang-orang soleh yang Allah catatkan sebagai peristiwa besar, di mana mereka semua mempertahankan keimanan mereka agar mereka selamat dari segala bentuk yang menghancurkan iman. Nabi Adam alaihissalam diterima ampunannya, diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam bersama dengan tentara-tentaranya dan orang-orang Yahudi ketika itu selamat dari kejaran Fir'aun yang disuruh kufar kembali untuk beriman kepada Fir'aun, tapi demi mempertahankan imannya mereka pergi dengan perintah Allah Ta'ala menyeberang Laut Merah dalam pertolongan Allah, juga perkara iman. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari kampungnya, karena kampungnya ini orang-orang tak beriman, melarikan diri dari kampungnya, kemudian itu pun karena iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang dulu, jejak para nabi yang telah berlalu dari kehidupan kita sebagai contoh, mereka mengusahakan iman di atas segala usaha. Mereka rela mati demi keimanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang paling penting dan yang paling berharga dalam kehidupan kita. Orang-orang hari ini menganggap harta yang paling berharga. Berapa harga harta yang paling berharga di atas dunia? Kata ulama, yang paling berharga di atas dunia ini dari harta adalah emas. Kalau rumah besar harganya mahal, tapi ukurannya sebesar rumah. Jika harganya dikecilkan, maka rumah akan menjadi murah. Ukuran harga adalah dengan satuannya. Kalau rumah ukurannya besar rumah. Kalau pasir misalnya, orang menghargai pasir ukurannya 1 truk. Kalau beras ukurannya kilo, kuintal, ton. Kalau emas ukuran 1 kilo emas tentu lebih mahal daripada 1 kilo pasir. 1 on emas harganya pun lebih mahal daripada 1 on pasir. Pasir kalau sudah 1 on tidak punya harga. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, emas hitungannya gram. Sekecil-kecilnya harta di atas dunia ini, yang paling kecil harganya masih dihargai, ukuran satuannya adalah emas. Yang lebih kecil dari emas tidak ada yang dihargai. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka orang berlomba-lomba mengumpulkan harta, mengumpulkan yang semua dianggap berharga di atas dunia ini. Tapi ada yang lebih berharga daripada harta, hadirin, yaitu kesehatan. Orang rela membayar berapapun dia memiliki emas, 1 ton emas, 1 kilo emas, 1 gram emas. Jika kesehatan terganggu, misalnya ketika kita tak bisa buang air, maka harga untuk buang air, kalau dokter katakan bapak bisa buang air, mesti membayar 10 juta, bersih membayar 100 juta, maka apapun akan dilakukan demi buang air. Al-Kisah seorang ulama di Bogor. Satu hari ia tertahan tak bisa buang air kecil. Maka kemudian datanglah kepada dokter. Dokter katakan, wahai Tuan Guru bisa buang air kecil, tapi untuk operasi buang air kecil ini, Tuan Guru mesti bayar 30 juta. Maka itu pun dibayarnya, akhirnya dia bisalah buang air kecil.
Tetapi setelah buang air kecil kemudian dia menangis. Ditanya oleh istrinya, wahai abi, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Dia katakan, hari ini aku untuk 1 kali buang air kecil aku mesti bayar 30 juta. Berapa aku harus bayar buang kecilku 60 tahun yang lalu. Sejak aku kecil hingga aku berusia 60 tahun. Setiap aku buang air tak pernah bayar kepada Allah. Berapa aku harus membayar buang air kecilku di hadapan Allah? Untuk 1 kali buang air aku hari ini mesti bayar 30 juta. Menangis. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, tapi ada yang lebih berharga daripada kesehatan, yaitu kehidupan. Kalau orang tak bisa hidup, dia rela mengorbankan kesehatannya. Jika seorang sakit, kemudian kata dokter, bapak bisa hidup asal bapak potong tangan, potong kaki. Yang penting hidup. Maka seorang akan berkata, wahai dokter, potonglah tangan dan kakiku, yang penting aku hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih berharga daripada hidup. Hidup ini akan berkesudahan. Pasti kita semua akan bertemu dengan kematian. Maka ada yang lebih berharga daripada kehidupan. Satuannya adalah satuan yang terkecil yang tak bisa disebut oleh manusia. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menyebut satuannya adalah zarrah. Nabi menyebut zarrah. Orang-orang beriman zarrah. Berapa ukuran zarrah? Adalah ukuran terkecil yang tak bisa disebutkan. Itulah ukuran. Apa itu ukuran zarrah? Iman. Sesungguhnya 1 gram emas dihargai 1 juta rupiah hari ini. Itulah harta yang paling berharga. Tetapi punya iman sebesar zarrah. Satuan yang tak bisa dihitung di hadapan di semua manusia. Satuan yang terkecil, paling kecil. Zarrah. Siapa yang memiliki iman sebesar zarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti, akan beli iman itu seluas langit. Surga akan Allah beli dengan surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha nashtara minal mu'minin. Sesungguhnya dibeli dari orang-orang beriman, bi amwalihim wa anfusihim, hartanya, dirinya, bi anna lahumul jannah, dengan surga Allah bayar. Dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi untuk iman yang sebesar zarrah. Pertanyaannya, adakah iman kita sebesar zarrah yang pada hari ini akan kita tebus surga Allah Subhanahu wa taala? Hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, kalau rumah gedung diusahakan, kalau harta pangkat jabatan diusahakan, kalau kendaraan-kendaraan diusahakan, kalau emas diusahakan, kalau makan diusahakan, dan harga itu pun masih dalam hitungan manusia. Ada yang paling berharga di antara seluruh yang berharga. Hidup pun, kesehatan pun diusahakan. Lebih berharga daripada harta, kita usahakan. Tapi yang lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri adalah iman. Adakah kita mengusahakan iman seperti kita mengusahakan harta? Adakah kita mengusahakan iman seperti kita mengusahakan kesehatan? Hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, para nabi alaihissalam dengan peristiwa Asyura adalah semua perjalanan mempertahankan iman. Maka Nabi SAW sangat memperhatikan di satu hari itu. Adakah perasaan perjalanan kehidupan kita mempertahankan iman, mengusahakan iman seperti mana kita mengusahakan harta, pangkat, jabatan, emas dan segalanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka putarkanlah semua harga-harga yang pada hari ini berharga menurut pandangan kita, bahwa harga kehidupan dia akan berakhir. Tapi ada harga dari seluruh kehidupan ini adalah iman, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai makhluk terbaik, yang akan Allah balas iman kita walau sebesar zarah dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk terbaik jika di dalam dirinya ada iman. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari golongan ahli kitab yang tak bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal di dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Walau hartanya banyak, walau pangkat jabatannya tinggi, tapi di dalam diri tidak ada iman, maka tergolong makhluk terburuk. Maka hari ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita menjadi orang-orang beriman, telah jadikan Islam sebagai amal badan kehidupan kita. Mudah-mudahan hari Asyura besok, hari ini hari Tasu'a, menjadi bagian kita untuk beramal, mempersiapkan diri bertemu hari Asyura, mempertahankan iman, tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
adakah iman kita sebesar zarrah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti iman kita dengan surga seluas langit dan bumi insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الحاضرون يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا. Shadaqallahul azim. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta kita usahakan, kalau pangkat jabatan kita usahakan, kalau kesehatan kita usahakan demi keberlangsungan hidup di atas dunia, tapi hidup berkesudahan, takkan ada keberuntungan di balik segala usaha kecuali jika usaha itu menjadikan usaha yang bersamaan dengan iman. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, maka bagaimana setiap usaha yang kita lakukan, pangkat jabatan yang kita usahakan, harta yang kita usahakan, kesehatan kita usahakan, landasan seluruh usaha kita adalah karena usaha atas iman, agar bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah tak boleh berusaha terhadap harta, bukanlah tak boleh berusaha terhadap pangkat, bukanlah tak boleh berusaha atas kesehatan, karena itu adalah keberlangsungan kehidupan. Tapi bagaimana landasan dari segala usaha kita adalah mengusahakan atas iman. Bagaimana cara usaha atas iman? Kata ulama, usaha atas iman adalah amal. Bagaimana amal perbuatan kita terhadap pangkat jabatan, terhadap harta, terhadap kesehatan? Amal perbuatan kita mengikut syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap amal kita dicatat amal yang mengusahakan iman. Insyaallah amal kita dipertanggungjawabkan ketika kita bertemu dengan Allah, maka kita menjadi makhluk-makhluk terbaik. Allah akan ganti jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanana mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma nawir qulubana bil Islam, Allahumma nawir qulubana bil iman, Allahumma nawir qulubana bil Quran, Allahumma nawir qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal hidayah wasyakinah wal mawaddah wal maghfirah wal barakah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min syai'in ashqam wa min fitnah virus corona khassah
Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li ibadihi wa yaghfir wa yarham, wa yadafi al-bala ya Allah, wa yadafi al-bala ya Rahman, wa yadafi al-bala ya Rahim, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tazakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.